Selamat bertemu lagi dalam pembelajaran yang menyenangkan. Belajar itu menyenangkan. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai reaksi, reduksi, dan oksidasi. Dengan kompetensi dasar, mengidentifikasi reaksi, reduksi, oksidasi berdasarkan bilangan oksidasi unsur. Untuk materi ini, peta konsepnya adalah sebagai berikut. Peta konsep reaksi redoks. Reaksi redoks yaitu reaksi oksidasi reduksi, di mana reaksi oksidasi itu melibatkan reduktor. Yang pertama, pengikatan oksigen, kenaikan bilangan oksidasi, dan pelepasan elektron. Untuk reaksi reduksi melibatkan oksidator, di mana reaksi reduksi itu pelepasan oksigen, pengikatan elektron, dan penurunan bilangan oksidasi. Untuk bilangan oksidasi nanti bisa dilanjutkan ke tata nama senyawa. Tata nama senyawa ada tata senyawa biner dan tata nama senyawa poliatom. Keterangan lanjutan. Bilangan oksidasi unsur bebas adalah 0. Unsur bebas misalnya gas yaitu H2, O2, Cl2, Br2, dan lainnya. Biloknya 0. Kemudian untuk unsur yang monoatomik C, Na, Cu, Fe, Na, dan sebagainya, biloknya juga 0. Kemudian untuk molekul yaitu molekul P4, S8, biloknya juga 0. Itu adalah contoh-contoh unsur bebas. Yang kedua, bilangan oksidasi oksigen dalam senyawanya adalah negatif 2, kecuali dalam peroksida. Bilok oksigen sama dengan negatif 1. Dalam senyawa biner fluorida, bilok oksigen sama dengan positif 2. Atau dalam senyawa superoksida, bilok oksigen sama dengan negatif setengah. Yang ketiga, bilangan oksidasi hidrogen dalam senyawanya adalah positif 1, kecuali bilangan oksidasi hidrogen dalam senyawa hidrida, senyawa yang terbentuk jika logam bergabung dengan atom H, seperti NaH, KH, CaH2, bilok H adalah negatif 1. Pernahkah kalian memperhatikan lingkungan sekitar? Saat kalian memotong apel, ketika dibiarkan agak lama, akan berubah warna. Atau ketika melihat besi yang mula-mula bagus, akhirnya berkarat. Atau juga lingkungan sekitar ketika terjadi pembakaran. Itu ada contoh-contoh sederhana mengenai reaksi oksidasi. Sehingga reaksi reduksi oksidasi itu berkembang. Perkembangan yang pertama yang dinamakan reaksi oksidasi adalah reaksi yang bergabung dengan oksigen. Sedangkan reaksi reduksi adalah reaksi yang melepaskan oksigen. Perkembangan berikutnya, yang kedua, berkenaan dengan elektron. Reaksi yang menangkap elektron disebut reaksi reduksi. Sedangkan reaksi yang melepas elektron disebut reaksi oksidasi. Dan perkembangan yang terakhir, reaksi oksidasi adalah reaksi yang dalam senyawa tersebut unsur-unsurnya bilangan oksidasinya naik. Sedangkan reaksi reduksi adalah terjadi penurunan bilangan oksidasi. Yang kita bahas saat ini, reaksi reduksi oksidasi berdasarkan penaikan ataupun penurunan bilangan oksidasi.
untuk menentukan bilangan oksidasi suatu unsur ada peraturan-peraturan bilangan oksidasi. Peraturan yang pertama adalah bilangan oksidasi unsur bebas jumlahnya 0. Peraturan yang kedua adalah bila unsur H dalam senyawanya adalah positif 1. Peraturan yang ketiga adalah bilangan oksidasi oksigen dalam senyawanya adalah negatif 2. Peraturan yang keempat adalah bilangan oksidasi atom-atom logam ataupun unsur logam dalam senyawanya sesuai dengan golongan utamanya. Peraturan yang kelima adalah bilangan oksidasi atom F adalah negatif 1. Peraturan yang keenam, untuk bilangan oksidasi unsur-unsur penyusun dalam suatu senyawa netral jumlahnya nanti adalah 0. Peraturan yang ketujuh, untuk bilangan oksidasi unsur-unsur penyusun dalam suatu ion jumlahnya nanti sama dengan muatannya. Peraturan yang kedelapan, bilangan oksidasi dari atom monoatomik yang ada muatannya, maka biloknya atau bilangan oksidasinya sesuai dengan muatannya tersebut. Kita lihat ya contohnya satu demi satu. Misalnya ada senyawa asam nitrat, rumus kimianya HNO3. Nah, berapakah bilangan oksidasi unsur H, unsur N, ataupun unsur O? Kita lihat di dalam peraturan. Di dalam peraturan dikatakan bahwa bilangan oksidasi atom H dalam senyawanya positif 1. Berarti bilok atau bilangan oksidasi H positif 1. Kita tulis di atasnya H. Bilangan oksidasi H sama dengan positif 1. Kemudian N. Dilihat dari peraturan 1 sampai peraturan 8 tidak ada yang membahas tentang N, nitrogen. Berarti kita lewati dulu. Kemudian berikutnya O. Bilangan oksidasi oksigen dalam senyawanya adalah negatif 2. Dengan demikian O biloknya negatif 2. Nah, kemudian dalam peraturan berikutnya dikatakan bilangan oksidasi unsur-unsur dalam senyawa netral adalah 0. Jadi kita lihat dengan demikian bilangan oksidasi H ditambah dengan bilangan oksidasi N ditambah dengan bilangan oksidasi O, O-nya sejumlah 3, maka dikalikan 3 sama dengan 0. Sehingga didapatkan bilok H positif 1, tadi sudah dicari dari ini tadi, dari aturan. Kemudian bilok N-nya belum ketemu, dan bilok O-nya kita sudah tahu dari peraturan. Ada ya tadi min 2, berarti bilok O dikalikan 3, jadi ketemunya 6, sama dengan 0. Kita hitung, berarti bilok N sama dengan 0. Di sini pindah ruas ya, positif 1 menjadi negatif 1. Min 6-nya menjadi positif 6, sehingga ketemu bilok N sama dengan positif 5. Kita tuliskan bilok N positif 5. Dengan demikian bisa diketahui bilangan oksidasi H positif 1, bilangan oksidasi N positif 5, bilangan oksidasi O negatif 2. Coba kita lihat contoh berikutnya. Besi 3 oksida ya, Fe2O3. Berapa ya atau bagaimana bilangan oksidasi masing-masing unsur dalam senyawa tersebut? Kita lihat satu persatu. Fe bilangan oksidasinya tidak ada dalam peraturan, jadi kita tinggalkan dulu. Kemudian unsur O, bilangan oksidasi unsur O ada dalam peraturan, yaitu bilangan oksidasi unsur O dalam senyawanya adalah negatif 2. Kita hitung negatif 2, sehingga kita bisa mendapatkan bilangan oksidasi Fe dikalikan 2, karena jumlah Fe sebanyak 2,
ditambah dengan bilangan oksidasi O, O-nya dikalikan 3 sama dengan, karena Fe2O3 atau besi 3 oksida itu senyawa netral, sehingga hasilnya adalah 0. Maka bisa dihitung bilog Fe kali 2 ditambah dengan bilog O kita tahu negatif 2 dikalikan 3, maka didapatkan min 6 sama dengan 0. Berarti bilog Fe dikalikan 2 sama dengan pindah luas positif 6, sehingga bilog Fe sama dengan positif 6 dibagi 2 atau ketemunya positif 3, sehingga Fe2O3 bilog Fe-nya positif 3, oksigennya negatif 2. Demikian ya cara untuk mencari bilangan oksidasi yang belum ada di dalam peraturan. Contoh berikutnya, bagaimana cara mencari bilangan oksidasi dalam suatu reaksi. Seperti ini ya, ada magnesium direaksikan dengan asam klorida, mendapatkan magnesium klorida dan gas hidrogennya. Nah, bagaimana cara kita menghitung bilangan oksidasi masing-masing unsur? Tetap sama ya, gunakan peraturan dari nomor 1 sampai peraturan nomor 8. Kita lihat satu persatu. Mg, magnesium, merupakan unsur bebas. Dengan demikian ada peraturan, bilangan oksidasi unsur bebas adalah 0. Mg termasuk unsur bebas, berarti bilangan oksidasinya adalah 0. Unsur bebas adalah unsur yang bisa berdiri sendiri. Kalau unsur golongan 1A, 2A, 3A, berarti Mg, Ca, Na bisa berdiri sendiri. Tetapi kalau gas, misalnya hidrogen, maka H2, gas brom Br2, yodium I2, Cl klor juga Cl2. Untuk yang lainnya berdiri sendiri-sendiri. Ya, berarti monoatomi. Kalau gas diatomi. Ya, kita lanjutkan. Kemudian simpan dulu untuk HCl. Yang lainnya cari dulu. Sekarang H2. H2 gas hidrogen. Berapa bilangan oksidasinya? Gas hidrogen adalah unsur bebas, maka bilangan oksidasinya 0. Nah, kemudian yang belum ketemu di sini adalah HCl. Kita cari sendiri HCl. Bilangan oksidasi dari H sudah tahu, positif 1. Nah, lalu Cl-nya bagaimana? Berapa bilangan oksidasi HCl? Berapa bilangan oksidasi Cl-nya? Kalau H-nya sudah ketemu positif 1. Sama caranya seperti tadi. Karena HCl adalah senyawa netral, maka jumlah bilangan oksidasi dari unsur-unsur penyusunnya adalah 0. Maka bilangan oksidasi H ditambah dengan bilangan oksidasi Cl sama dengan 0. Bilog H kita tahu positif 1 ditambah bilog Cl. Kita belum tahu sama dengan 0. Sehingga bisa dihitung bilog Cl sama dengan negatif 1. Kita masukkan berarti H positif 1, Cl negatif 1. Ketemu HCl, H positif 1, Cl-nya negatif 1. Yang belum kemudian senyawa MgCl2. Bagaimana cara mencari bilangan oksidasi MgCl2? Kita hitung MgCl2. MgCl2, Mg dalam senyawanya ada di dalam peraturan. Untuk golongan 1A, 2A, 3A yang ada dalam senyawanya, maka bilangan oksidasi sesuai dengan golongannya. Mg golongan 2A. Kalau yang Mg di sini adalah unsur bebas sendirian, maka bilognya 0. Tetapi kalau MgCl2, maka Mg di sini bukan unsur bebas, tetapi Mg adalah logam dalam senyawanya. Berarti kita cari MgCl2. Mg itu logam dalam senyawanya. Mg, logam Mg golongan 2A.
Sehingga Mg biloknya adalah positif 2 sesuai dengan golongannya. Nah, sekarang Cl bagaimana? Tolong jangan mencari Cl itu, oh karena Cl di atas tadi negatif 1 maka ini ya ikut-ikutan negatif 1. Tidak boleh ya. Semua unsur untuk mencari bilangan oksidasinya harus sesuai dengan senyawanya. Tidak boleh nanti diikutkan dengan senyawa yang lain ya. Kita menghitung bilok Cl-nya dengan cara bilok Mg ditambah dengan bilok Cl dikalikan 2 sama dengan 0. Karena MgCl2 senyawa netral. Bilok Mg ketemu 2. Sudah ada ya tadi. Bilok Cl belum tahu. Kali 2 sama dengan 0. Sehingga dengan didapatkan bilok Cl kali 2 sama dengan pindah ruas ketemunya min 2. Sehingga bilok Cl sama dengan min 2 dibagi 2 ketemunya negatif 1. Sehingga MgCl2 bilok Mg positif 2, bilok Cl negatif 1. Kita masukkan positif 2, Cl-nya negatif 1. Jadi semua bilangan oksidasi dalam unsur-unsur yang ikut bereaksi di sini sudah diketemukan. Dari reaksi Mg plus HCl menjadi MgCl2 plus H2, kita lihat ternyata ada perubahan bilok. Perubahan bilangan oksidasi. Mg bilangan oksidasi dari 0 berubah menjadi MgCl2 bilangan oksidasinya positif 2. Berarti Mg dari 0 menjadi 2, naik bilangan oksidasi. Reaksi inilah yang disebut reaksi oksidasi, yaitu reaksi naiknya bilangan oksidasi. Kita lihat sekarang HCl, H positif 1 berubah menjadi H2, biloknya 0. Dari positif 1 berubah 0, turun. Karena bilangan oksidasinya turun, maka reaksinya disebut reaksi reduksi. Nah, reaksi oksidasi itu bergabung menjadi satu dengan reaksi reduksi. Di mana ada reaksi reduksi, berarti ada reaksi oksidasi. Sehingga reaksi ini disebut reaksi redoks. Reaksi reduksi oksidasi. Kita lihat contoh reaksi berikutnya. Ada natrium hidroksida direaksikan dengan asam sulfat untuk menghasilkan garamnya, yaitu natrium sulfat dan air H2O. Nah, kita mau lihat apakah reaksi ini termasuk reaksi redoks atau bukan. Langkah pertama, tentukan dulu bilangan oksidasinya. Kita tentukan bilangan oksidasi Na. OH berarti Na dalam senyawanya. Kita tahu peraturan bahwa logam kalau dalam senyawanya itu sesuai dengan golongannya. Na golongan 1A. Maka Na bilangan oksidasinya positif 1. O dalam senyawanya bilangan oksidasinya negatif 2. H dalam senyawanya positif 1. Nah, jadi nanti kalau kita hitung hasilnya, karena senyawa natrium hidroksida ada senyawa netral, maka hasil bilangan oksidasinya penjumlahnya 0. Na positif 1, H positif 1, ketemunya positif 2, oksigen negatif 2. Positif 2 dengan negatif 2 hasilnya adalah 0. Kita lanjutkan, H2SO4. H biloknya positif 1. S belum ada dalam peraturan. Jangan dipaksa ya, tinggalkan dulu. O bilangan oksidasinya negatif 2. Nah, berarti kita bisa mencari tahu H2SO4. Boleh pakai hitungan atau boleh yang langsung. H positif 1 sebanyak 2, jadi positif 2. Oksigen negatif 2 sebanyak 4, jadi negatif 8. Positifnya sudah 2, negatifnya 8. Maka S-nya berapa supaya hasilnya 0? S-nya adalah positif 6.
Na2SO4. Na sudah tahu bilangan oksidasinya karena masuk golongan 1A. Na positif 1. S belum tahu, tinggalkan dulu. Oksigen O negatif 2. Oke, kalau tidak bisa langsung, masih boleh lagi dihitung satu persatu. Na2SO4. Biloknya bagaimana? Ini bilok Na dikali 2 ditambah dengan bilok S ditambah dengan bilok O dikali 4 sama dengan 0 karena Na2SO4 termasuk senyawa netral. Bilok Na kita sudah tahu ketemunya positif 1. Positif 1 kali 2 berarti ketemunya 2 ditambah bilok S yang akan kita cari ditambah bilok O negatif 2 kali 4 ketemunya negatif 8 sama dengan ini. Bisa dihitung bilok S sama dengan 0 pindah ruas negatif 2 pindah ruas ditambah 8 ketemunya 6. Jadi Na2SO4 Na biloknya positif 1, O nya biloknya negatif 2, S biloknya positif 6. H2O H biloknya positif 1, O biloknya negatif 2. Kita lihat sekarang ada tidak perubahan bilok dalam unsur-unsur tersebut. Cek masing-masing. Na biloknya positif 1. Waktu awal reaksi atau bahan, produknya menjadi Na2SO4. Biloknya tentang positif 1. Jadi Na tidak mengalami perubahan bilok. O biloknya negatif 2. O di sini juga negatif 2. O negatif 2, O juga negatif 2. Jadi untuk oksigen bahan negatif 2 biloknya, untuk hasil juga negatif 2. Tidak ada perubahan bilok. Kemudian H biloknya positif 1, hasilnya juga positif 1. Untuk hidrogen juga tidak mengalami perubahan bilangan oksidasi. Kemudian untuk S, dilihat S-nya positif 6, hasilnya juga positif 6. Ternyata dari reaksi ini tidak terjadi perubahan bilok. Maka reaksi ini bukan reaksi redox. Demikian ya. Kalau reaksi redox berarti dalam reaksi tersebut unsur-unsurnya mengalami perubahan bilangan oksidasi. Kalau tidak mengalami perubahan bilangan oksidasi berarti bukan reaksi redox. Demikianlah materi kita saat ini. Jangan lupa ya, tetap stay at home, ataupun kalau keluar menggunakan masker, jaga jarak, dan sering-sering mencuci tangan dengan sabun. Belajar itu menyenangkan.